Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Doni Rusmansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 4 Kota Bandung. Di sini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Memperkenalkan Asep, Kepala Sekolah SMP 4, akan diwawancara oleh Pak Doni mengenai mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Enggak, Pak Don. Terima kasih, Pak. Guru CGP ya. CGP, Pak. Hilap. Tinggal diedit aja, Pak. Gini, Pak, ini saya mendapatkan tugas calon guru penggerak, yaitu melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, dan pengambil keputusan dan menguji keputusan di sekolah asal, yaitu di SMP 4 Kota Bandung. Yang saya tanyakan, Pak, yang pertama, menurut Bapak, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau ujukan moral, Pak? Seperti apa Bapak mengidentifikasi kasus-kasus? Mengidentifikasi kasus-kasus adalah kita mencari dulu permasalahannya. Permasalahan dulu. Nah, kalau kita sudah mengerti permasalahan, apakah ini kasusnya apa? Mengenai guru atau siswa? Siswa. Baik, kalau mencari permasalahan itu, kita identifikasi dulu permasalahan awalnya, kenapa anak itu terjadi. Kemudian kita koordinasi dengan wali kelas. Oh, jadi ada urutannya dari wali kelas. Betul, wali kelas. Kemudian kalau memang itu bisa ditangani oleh wali kelas, maka diselesaikan oleh wali kelas. Kemudian kalau memang itu cukup sulit untuk dituntaskan permasalahan itu, kemudian koordinasi baik dengan kesiswaan atau dengan BK. Dan hal itu kalau memang juga bisa diselesaikan ya cukup. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan dalam tahapan itu, maka kita koordinasi dengan orang tuanya, maka kita selesaikan bersama-sama, karena permasalahan itu juga, anak itu juga kewajiban kita bersama, bukan saja pihak sekolah tapi juga dengan orang tua. Itu mungkin ya cara untuk menyelesaikan. Yang kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak. Artinya misalkan kasus anak, misalkan anaknya dua-duanya benar gitu. Apa yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan selain mengidentifikasi tadi? Hal ini memang kita harus dinetralisir permasalahannya. Kemudian anak itu juga kita beri arahan dalam hal ini, karena jangan sampai mengecewakan kedua belah pihak, baik anak yang satu dengan anak yang satu lainnya. Maka kita netralisir permasalahan itu, dan kalau bisa kita anak itu dua-duanya diberikan arahan dan supaya kembali mau sekolah atau kemudian juga mau berdamai lagi gitu ya. Karena sekolah itu adalah suatu kewajiban bagi anak-anak itu untuk masa depannya. Jadi keputusan yang diambil oleh Bapak itu dilihat dari permasalahannya. Poin yang tiga, langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Dari BP, dari wali kelas ya, mulai dari wali kelas, nanti kalau ujung-ujungnya seperti apa, Pak, keputusan yang Bapak ambil biasanya karena dalam hal ini bagaimana permasalahannya dulu ya. Kalau permasalahannya itu hanya bisa diselesaikan tadi itu langkahnya dari tahap sampai ke wali kelas, ya itu kan tidak jadi masalah. Udah stop sampai situ. Kalau sampai pada orang tua, dan ini mungkin kita juga tidak bisa memaksakan. Kalau memang anak itu
kita tanya, kalau sampai ini sudah kronis ya, Iya, udah kronis. sudah Soalnya kronis, nyampainya ke sampai kepala sekolah. sampai ke kepala sekolah, berarti kan sudah tidak bisa diatasi oleh lagi baik dari pihak sekolah maupun guru. Kita tanya anaknya, karena anak juga tidak bisa dipaksakan kalau memang apakah mau dilanjutkan di SMP 4 atau mungkin ada hal yang tidak berkenan untuk sekolah di 4 dipaksakan oleh orang tuanya dulunya Oh, masuk ke 4 iya, gitu iya. ya. Jadi jangan memaksakan kehendak orang tua tapi anaknya tidak sesuai. Misalkan itu permasalahannya Masalah yang yang pelik ya, akhirnya gitu. ya yang pelik artinya anak itu sangat sekali nggak mau sekolah. Ya kita cari alternatif kebijakan juga dari orang tua. Oh, Gitu ya. Kemudian juga kan kita dicoba. Kita juga tidak bisa memutuskan karena dengan wajar Dikdas, wajib ya. wajib belajar anak ini kita pertahankan untuk mau sekolah. Tapi kalau anak itu juga dipaksakan, tidak kita serahkan ke orang tuanya. Karena yang terbaik bukan untuk sekolah saja juga untuk baik anaknya juga orang tuanya. Jadi jangan sampai Iya, iya, terlalu memaksakan di sini tapi anaknya tidak enggan untuk untuk sekolah sekolah. di SMP 4. Kembalikan kepada orang tuanya. Ya, siap. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif gitu? Yang efektif kita Koordinasi sama koordinasi utamanya wali kelas ya. wali kelas ya. Wali kelas maka kita laksanakan setiap kan kita ada program setiap wali kelas itu memberikan arahan atau pembinaan terhadap iya. siswa-siswinya dijadwalkan kan tadi. Iya. Penjadwalan di hari Selasa Iya. gitu ya dengan meluangkan waktu 1 jam pelajaran untuk di situ pembinaan kepada siswa-siswi untuk bisa memberikan arahan-arahan yang baik terhadap siswa-siswi. Itu hal yang efektif ya Yang buat efektif. untuk menghindari jangan hal-hal terjadi yang seperti itu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Ada nggak tantangan mengambil keputusan? Misalnya Bapak ada suatu kasus mau diambil keputusannya tapi ada tantangannya tersendiri. Pernah nggak? Mengenai itu hal ini ada beberapa hal yang menyangkut siswa itu kan tantangan itu kan tidak saja internal juga eksternal. Iya. Ya berkaitan itu siswa yang kita sulit kalau di sekolah kan kita baik karena pada dasarnya sekolah itu kan memberikan satu pembinaan yang baik lah pengarahan ajaran yang baik tapi kan kita di luar lingkungan sekolah kita tidak tahu itu yang tantangannya yang sulit kita kan makanya kita perlu adanya suatu koordinasi baik dengan orang tua bagaimana perilaku atau sikap anak dalam lingkungan luar sekolah. Karena kita sulit memantau hal itu. Iya. Kita keterbatasan. Maka dengan itu kita perlu ada koordinasi baik wali kelas maupun orang tua. Iya. Berarti tantangan yang tadi Bapak bilang tantangannya di luar bukan di luar lingkungan sekolah ya. Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus? Ada jadwal? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi itu kalau itu fleksibel ya di mana memang di mana ada memang kan permasalahan itu dilihat kasusnya. Kalau memang masih tadi itu tahapannya kalau memang bisa diselesaikan oleh wali kelas, oleh BK gitu kan. Jadi kalau memang sudah kronis ya kita juga ingin tahu permasalahan itu. Jadi nggak ada jadwal khusus gitu. Yang terakhir Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya kita koordinasi aja dengan wali kelas. Oh, mulai dari wali kelas, wali kesiswaan, BK kesiswaan. Oh, tambah lagi kesiswaan. Itu kan perlu ada ya di situ kan perlu ada suatu pembinaan ya baik tadi itu baik dari wali kelas juga mungkin di kita juga perlu diadakan dengan pihak-pihak instansi yang lain yang berkaitan dengan misalnya instansi dari yang narkoba itu kepolisian, dari BNN itu kan memberikan satu aktivitas untuk kita bagaimana wacana anak mengenai hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Pak juga kita juga perlu adanya koordinasi kerjasama dengan instansi eksternal tadi. Ya. Berarti faktor-faktor yang mendukungnya banyak ya Pak, mulai dari intern dari
dari tahapan wali kelas tadi itu Iya, APK iya. sampai mungkin kita juga koordinasi dengan kerjasama dengan instansi eksternal luar. Terima kasih Bapak, begitu. terima kasih atas informasi yang diberikan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulus Mansa. Saya salah satu calon guru penggerak dari Kota Bandung. Saya berasal dari SMP 4 Kota Bandung. Di sini saya akan mewawancarai pimpinan dari sekolah SMP Negeri 20 Kota Bandung. Bu dan Ningsi, Kepala SMP Negeri 20 Bandung. Tiga. Selamat pagi Bu. Saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak, salah satunya modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang Ibu pimpin di sekolah SMP 20 ini. Ya. Satu pertanyaannya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau rujukan moral? Kalau yang etika, itu biasanya di antara ini benar dan benar. Benar Ya, dan benar ya. Gitu. Kalau rujukan moral biasanya benar dan salah. Benar dan salah. Nah, ketika mengidentifikasinya itu tadi dari masalah ini dua-duanya mengandung kebenaran. Berarti itu di etika ya. Kemudian kalau benar dan salah itu pasti rujukan moral gitu ya. Ibu mau mengambil yang mana nih sudah sesuai dengan moral yang dianut gitu ya. Apakah mengambil yang benar atau mengambil yang salah? Kalau yang diambil adalah moralitas sebagai tanggung jawab yang itu berarti ngambil yang benar dibanding dengan yang salah, dan biasanya itu berdasarkan pada regulasi atau aturan yang berlaku. Berarti regulasinya udah baku ya Bu ya? Baku sudah ada ketentuannya, berarti itu dulu yang kedepankan gitu ya, tidak kemudian karena bujukan bolehlah gitulah Iya, itulah begini, tapi kan aturan tidak bisa seperti itu dimainkan gitu. Ini aturan seperti ini. Berarti Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu didasarkan pada regulasi yang ada. Ya, kalau itu berkaitan dengan bujukan moral ya. Kalau etika benar-benar kita ambil yang minim resiko. Minim Contohnya apa nih? konflik misalnya. Itu tadi berkaitan dengan prioritas. Prioritas. Ya, misalnya ada Bapak Ibu guru ada yang harus menangani anaknya yang sakit, Iya. sementara dia harus mengajar. Iya ya, Nah, itu mana kan yang resikonya dilema dilema etika Etika. itu benar harus ngajar. Iya. Sementara di sini anaknya sakit terus diurus. Nah, berarti kan ini dua-duanya penting gitu. Yang mana yang prioritas? Berarti yang prioritas menyelamatkan dulu nyawa dong gitu ya. Dibanding dengan maaf. Tadi anak-anak masih bisa dititipkan, ya diberikan tugas, dititipkan kepada sejawat lain yang mungkin sedang jamnya kosong. Ini pertanyaan terakhir Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, mungkin kalau seseorang ya pastinya ada lah ya, Ada, karena ya. ini yang biasanya dimintai pendapat dulu, Betul. bagaimana ya, karena apalagi kaitannya sudah kepentingan ke pribadi ya. Ya betul. Saya harus tahu dulu nih harus seperti ini, oh iya jadi harus bagaimana. Atau saya kadang sering komunikasi ya dengan pengawas pembina. Oh, Dan nanti malah iya, iya. dia supaya bagaimana misalnya Pandangan ini dari saja, pengawas Bu, tersebut. begini desainnya enak kan gitu, dari karena kan kita harus kerjasama gitu. Kalau perlu dengan komite ya harus dengan Harus komite komite. gitu ya. Tapi secara ini memang untuk lingkungan sendiri kita memang sebagai pimpinannya membangun komunikasi. Sampai saya bilang begini, kenapa sih ini pada betah uang masuk uang masuk. Iya betul. Ya itu saya membuka ini lah ya, membuka ruang yang tidak membatasi. Iya. Ya, untuk teman-teman kalau memang perlu ya silahkan, kalau tidak
dan mereka juga punya kebutuhan. Kalau saya lagi jalan-jalan kemana keluar, Iya. mungkin di luar, Oh, gitu. dalam gitu kan. Jadi saya membuka lah Membuka. komunikasi itu ya. Jadi kita tadi keteladanan kembali ya, Keteladanan, berikan balik lagi. contoh gitu. Terus kalau sekarang kan lebih ke bagaimana membangun hubungan yang membuat nyaman orang lain. Nah, iya, itu yang Tidak harus dengan istilahnya curug bentik balas tutup. Kalau perlu saya marah mah marah aja. Gitu. iya. Kalau emang tidak harus, kenapa harus marah-marah? Iya, Bisa iya. dikomunikasikan, bisa dengan komunikasi yang lebih Komunikasi. baik lagi, dengan yang lebih saling menghargai lah ini. Dan sebetulnya lingkungan di sini, terutama nih yang banyak kan tengah ya, tengah ke sini muda. Gitu, Oh, kan, iya, gitu. iya. Itu mereka responnya cepat. gitu ya, responnya cepat. Beda yang ya. udah agak sepuh ya, Bi? Kalau yang sepuh kan biasanya ya rada-rada begitulah, Ada. tapi tidak semua. Nanti semua Tidak semua, ada yang begitu ya. Itu memang ada manusiawi ya. manusia. betul Tapi betul. ya itu tadi kita bangun komunikasi saja lah yang lebih enak, keterbukaan, terbuka. Tapi informasi mana yang perlu, mana yang harus ditutup, mana yang tidak. Kalau bisa berkaitan dengan pribadi orang itu, Iya, gue iya. ya sudah saya keep saja gitu. Masa saya keep kepada orang lain itu yang saling menjaga itu ya, menjaga. Berarti mengambil keputusannya mulai dari pengawas, orang-orang yang Ya, ada, stakeholder yang ada berkaitan di dengan sekolah kan sekolah. lembaga, berarti lembaga ya. Betul. Bahkan masuk kemarin maaf ada yang maaf ini tidak lulus sendiri kan kekeh gitu minta dia sudah tugas sebagai bentuk pengabdian. Pengabdian. Ya saya tidak ngasih kan, tidak mengasih, kenapa saya harus tanda tangan secara ini gitu. Iya. Betul kan ini yang wajib, saya tahu ini yang wajib kok. Yang ini mah tidak ada juga tidak masalah. Iya, gitu ya. betul. Dia maksain. Saya tidak memberikan tugas ibu tugas tambahan karena saya menghari ibu itu sakit. Saya tidak kasih surat. Iya. Sementara ibu juga misalnya tiap hari ini ibu tidak hadir Tidak. di sekolah, itu juga beban untuk mempertanggungjawabkannya lumayan besar di Oh, saya iya, ya, betul. di sebagai pimpinan, terus termasuk juga menyampaikan komunikasinya kepada teman-teman karena kata ciri si ibu itu atau diantarkan, tapi kan harus diperlakukan berbeda itu karena kondisinya seperti Kondisi, itu. ya. Berarti ya, oke kita maklumi, tapi juga dari sisi yang lain tadi saya minta ke itu cek ke rumah sakit itu tidak dia Bahwa- itu memang berobat setiap hari itu. Ya kan kalau nanti ada pemeriksaan oleh lembaga di atas kami, misal dari distrik atau dari BKPSDM, ya sudah punya dokter. Tetap tidak disalahkan. Nah, seperti itu, jadi ya itu gitu. Ya komunikasi aja lah yang penting, nggak kena seperti itu. Saya komunikasikan dengan Pak ini gimana? Apakah saya harus beri surat tugas? Ya beri, tapi tanda tangan surat materai. Oh, di atas materai. Dia harus hadir tiap Iya, Jumat. iya. Kasih pok ini, Iya, kata iya. beliau. Saya komunikasikan lagi. Tapi ini ngomong kalau gitu. Biar adil ya gitu ya. Karena kan dia sudah ngambil itu Betul, teman-teman kan betul. protes. Iya, iya. Nah, makanya kalau saya memberi dengan cuma-cuma kembali gitu ya, Iya. artinya kan, nah itulah ya pasti Iya, iya. sibuk. Betul, betul. Kenapa sih harus begini? Kok begini? Saya sudah kasih jalan, tapi saya juga tetap adil ya kepada kepentingan dia, tidak mencelakai kepentingan. Kita sudah saya katakan 4 komponen itu yang wajib, Iya. komunikasi ilmiah, refleksi, pengembangan diri dengan inovasi. Itu saya kasih tahu, itu sok inovasi lakukan. Dari mana? Bulan 2022 saja ambil misalnya ya, semester 1. Yang semester 2-nya 2023 masih boleh. Asal jangan pada saat PPG misalnya. Gitu kan itu saya udah kasih 4 nih yang wajib. Saya juga tahu kok gitu kan. 4 yang wajib, yang 2 tambahan. Kalau ada bentuk pengabdian masukkan, kalau tidak ada ya jangan maksa gitu ya. Termasuk ke lomba ya kan tidak semua orang dapat kejuaraan lomba. Kejuaraan, iya, iya. Dan memang itu diberikan tambahan itu sudah hal yang wajar ya. Betul. Kan pimpinan memberikan penugasan itu kan dengan pertimbangan. Sesuai dengan Ya kemampuan kan, ya. sesuai dengan kemampuan dan pertimbangan. Iya. Ketika dia tidak mampu, Tidak mampu. misalnya karena sakit dan sebagainya, tidak dong, tidak saya kasih Iya, iya, tugas iya. tambahan. Gitu. Apalagi ini berkaitan dengan hal-hal yang kepentingan anak misalnya, dia tidak akan mampu. Iya, iya. Karena fisiknya seperti misalnya kondisinya sakit, yang penting dia ngajarnya aja masuk gitu misalnya Iya. seperti itu. Itu jadi dengan pertimbangan kan, pertimbangan tadi ya, Iya. tapi kepedulian, Peduli. kasihan, hasil Ya, akhir itu kemanusiaan. tetap dipertimbangkan gitu. Ya Iya. tadi jangan sampai
karena kasihan terus Iya, dipegang rasa gitu kasihan, ya. tapi Hasil atur. akhirnya tidak dipertimbangkan. Betul, betul, betul. Itunya. Jadi tetap peduli juga harus dengan proporsi ya. Iya. Gitu. Keadilan, aturan dipertimbangkan supaya tadi jangan sampai ke ini nanti orang lain. Tiga. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam pengambil keputusan? Iya. Nah kalau untuk jadwal secara sebenarnya ada jadwal tentunya rapat dinas yaitu Dari rapat keputusan biasanya Iya, kan, iya. atau itu kalau misalnya dia urgent diselesaikan hari itu ya Iya. sudah selesaikan. Seandainya misalnya ini perlu pemikiran yang lebih panjang Iya. supaya tadi meminimalisir konflik, Konflik. saya harus kumpulkan data dulu. Itulah Berarti jadwalnya tidak baku tidak ya? harus ini kan Iya. tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Kalau urgent ya saya langsung eksekusi. Eksekusi. Kalau misalnya itu perlu pertimbangan yang lain gitu ya, maka saya meminta kumpulkan dulu data, baru kemudian kumpulkan Oh, pengalaman yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi dua-duanya sama nih. Skala prioritasnya Ya. sama. Biasanya kalau ibu tidak mengambil keputusan sendiri ya, Sendiri. tapi mengumpulkan data dulu, yang kemudian siapa saja yang di situ terlibat, yang tahu gitu ya fakta-fakta yang memang diperlukan gitu. Mungkin tidak seharusnya semua orang ya, tapi orang-orang tertentu yang sangat berkaitan dengan masalah itu. Setelah mengumpulkan data, dianalisis mana yang paling minim resiko, yang minim konflik gitu, yang diambil. Yang minim konflik yang diambil konflik keputusannya. ya. Karena kan kadang-kadang misalnya ini yang namanya keputusan itu kan tidak untuk memuaskan semua orang. Betul, Yang betul. namanya adil itu bukan berarti harus sama. Sama. Ke si A begini, ke si B harus begini juga, Iya, tidak betul, begitu. betul. Tetapi sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu kadang kan kesini harus begini, Pak ya, karena kesini seperti ini. Misal nih kasus ada yang gimana ya, secara kemanusiaan ya dia misalnya harus ngajar ya. Ya, secara aturan ya. Bu? Ya, tapi kemudian dia kondisinya seperti itu, sakit. Misalnya dia harus berobat terus ke rumah sakit misalnya. Secara aturan kan harusnya tidak boleh Betul. tetap harus ke sekolah ya. Betul, Tapi betul. dengan alasan karena jauh dengan ini akhirnya ya sudah, yang penting dia memberikan keterangan sakit ya, gitu ya. Bolehlah gitu ya. Walaupun mungkin kemudian saya cek apakah betul yang bersangkutan itu berobat gitu ya ke tempat itu dan memang perlu tindakan yang memang ini, supaya kita punya data ininya. Dia memperlakukan dia seperti itu gitu ya. Ketika yang lain mungkin masih bisa bisa ini dulu, tidak dulu misalnya pinjam dulu ke sekolah. Karena kita berkaitan dengan kebutuhan dia ya gitu. Atau berkaitan dengan kesejahteraan dia, bahkan mungkin kondisi kinerjanya. Dan kalau memungkinkan silahkan, kalau tidak itu tadi pertanggungjawabannya dengan surat keterangan. Kalau sakit ya surat keterangan dokter. Berarti aturan itu berlawanan dengan rasa kemanusiaan ya Bu ya? Iya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya ya tadi kepentingannya. Kepentingan ya? Orang Iya, tersebut iya. yang mungkin berbeda gitu ya, atau sudut pandang dia yang mungkin berbeda sama mana ya. Nah, itu yang kemudian harus dikomunikasikan dengan baik supaya dia juga paham gitu ya. Makanya saya lebih banyak dialognya sih dengan teman-teman gitu ya, dibanding dengan misalnya instruksi. Oh, Ibu nggak pernah instruksi, tetapi Cuma ya ngobrol. tapi ngobrol dulu gitu kan, ngobrol dulu Mbak. Nanti instruksi setelah diobrolkan, dikomunikasikan dulu aturan-aturan mainnya. Iya. Dan pokoknya jelas dulu semua. Nah, baru. Karena kan sudah udah diobrolkan. Tinggal implementasi kan? Iya. Nggak harus ini lagi, harusnya seperti itu. Kendalanya ya itu tadi, kalau yang bersangkutan tidak mau Nggak paham, mau. tidak, karena tetap kekeh dengan
pendapatnya, Iya, tetap iya. kekeh dengan kepentingannya Kepentingannya. gitu. Sementara kan kita loyalnya kepentingan lembaga harus di nomor satu Di dong, nomor satu, iya ya. ya kan? Kepentingan bersama gitu, kepentingan lembaga gitu kan, di atas kepentingan pribadi. Walaupun kemudian tadi ketika ada kepentingan pribadi yang lebih prioritas dibanding dengan yang kepentingan bersama ini, ya setelah misalnya dia berkomunikasi dengan kita sebagai pimpinan dan menurut saya misalnya, nah ini lebih urgent, Nah, berkaitan dengan nyawa mungkin, iya. berkaitan dengan masa depannya mungkin, nasibnya mungkin gitu, nah, maka saya dahulukan silahkan gitu. Tapi kalau misalnya itu berkaitan untuk ini, yang pertama tetap itu ya, nilai moralnya atau etikanya yang menjunjung tinggi lembaga tetap kepentingan nomor satunya mah ya. lembaga dulu ya. Tapi nanti ada kepentingan lain yang ini silakan komunikasikan, konfirmasi gitu ya kepada pimpinan, asal jelas alasannya, mangga seperti itu. Nah, kita kan manusia. Ya, punya keperluan yang penting. Betul, tidak melanggar norma. Misal nih, pakai baju ini nih, kan nggak boleh keluar. Betul, maaf ya, saya sebagai pimpinan, misalnya ke Kosambi, saya lebih baik tidak. Kenapa? Ini bajunya begini loh, bisa ganti baju kan? Tapi kan misalnya orang tua kan sekitar sini, betul. sibuk lagi apa ya, Belanja gitu ya, kan gitu ya. Itu kan dari sisi etika juga nggak tidak ini ya. Betul. Maka saya lebih baik sudah lebih baik dia ini saja, karena tadi ya tadi memberi contoh, kan contoh keteladanan ya, Bi. Itu yang penting ketika mengambil keputusan itu ya, ketika ke kita dulu dong. Misalnya harus disiplin nih waktu, ya berikan contoh lah disiplin waktu gitu ya, menetapi waktu yang sudah ditentukan. Pun yang hal yang lain yang lebih ke memberi contoh dibanding dengan banyak. Setuju. Ya kendalanya itulah kalau sudah berbenturan dengan kepentingan yang bersangkutan begitu, atau dia dipahamkan ya masih juga tidak paham. Mungkin orang mau berubah itu rada-rada susah ya. Betul. Kalau bisa karena biasa gitu ya. Betul. Itu manusiawi. Mungkin pertanyaannya cukup dari saya, Bu. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada yang baiknya lah. Amin ya rabbal alamin.